Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu orangnya putih. Orang putih ketika marah dikit jadi merah kan? Iya enggak? Orang putih itu ya itu yang disebut dengan ya Humairah, bukannya artinya kemerah-merahan. Yang putih cuman kan enggak enak. Wahai yang keputih-putihan. Ya kan? Itu artinya yang putih kulitnya. Bukan yang kemerah-merahan. Tanya sama orang-orang asli. Karena ini bahasa Arab kan yang punya orang Arab. Tanya sama orang Arab asli, bukan tanya sama orang kita. Orang kita terjemahin pasti yang kemerah-merahan. Di sana juga, kalau manggil aswad yang kehitam-hitaman, bukan aswad. Ya kan? Nanti kalau dipanggil yang kehitam-hitaman gimana tuh, nggak enak ya kan? Sama seperti ya Humairah. Yang artinya bukan yang kemerah-merahan, tapi yang putih. Cuman kalau diterjemahin yang keputih-putihan kan jadi nggak enak gitu ya. Jadi masing-masing kita dalam keluarga memiliki panggilan kesayangan, panggilan kecintaan. Pada anak juga. Maka dalam berukhuwah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam ukhuwah Islamiyah, kita mau manggil saudara kita dengan panggilan juga yang disukainya. Ya, jadi saudara kita nih sukanya dipanggil ini nih, ya udah kita panggil itu. Itu akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu suka sekali kalau manggil saudaranya seiman, ya. Itu dengan panggilan yang dia suka. Ya kan? Apa misalkan panggilan yang dia suka, itu yang kita panggil. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Memanggil saudara kita atau orang lain dengan panggilan yang disukai. Kemudian setelah Allah memanggil dengan kesayangan, kecintaan, dengan kasih sayangnya, dimanja-manjanya kita oleh Allah, lalu ada perintah biasanya di situ. Ya kan? Setiap ada kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah yang harus kita laksanakan atau ada larangan yang harus kita tinggalkan. Gitu. Dalam hal ini berarti konteksnya adalah perintah. Apa perintahnya? Kewajiban berpuasa. Kutiba alaikumus siyam. Kata yang kedua yang harus kita garis bawahi adalah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya kan? Diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Garis bawahi. Itu maknanya adalah ardut tajarubil umamis sabiqah. Ungkapan umat-umat terdahulu. Ya kan? Itu kan ungkapan umat-umat terdahulu. Allah pengen nyampein kepada kita semuanya yang besok puasa insya Allah. Kalian orang-orang beriman jangan merasa puasa sendirian. Umat-umat terdahulu juga puasa. Sepanjang tahun bahkan. Kalau kalian cuma setahun sekali. 1 bulan. Umat-umat terdahulu itu puasanya sepanjang tahun. Saben hari puasa. Kalau kita wajibnya 1 tahun sekali. Yang dinamai dengan puasa Ramadan. Allah pengen ngajarin, pengen nyampein kepada kita, kalau punya masalah, jangan nganggap masalah kita paling berat sendirian. Boleh jadi orang di luar sono, saudara-saudara kita, tetangga kita, orang lain, masalahnya lebih berat, lebih besar. Tujuan Allah menyampaikan ini agar kita ringan di dalam menghadapi masalah. Dalam konteks ini, agar kita menjadi ringan di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Cakep banget. Jadi kalau kita baca ayat, tahu maknanya, tahu tafsirnya, itu enak gitu. Jadi pendek juga tapi maknanya luas, padat gitu. Lalu yang ketiga, kata yang kita garis bawahi adalah la'allakum tattaqun di situ. Itu maknanya adalah
hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkannya puasa. Jadi apa hikmah disyariatkannya berpuasa? Harapannya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tuh lagi-lagi nih. Kalau bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, suka susah nyari padanannya. La'alla diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi agar. Betul gak? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar. Kurang tepat. Karena kalau kata agar, la'alla diartikan agar, seolah-olah ketakwaan itu otomatis dapat diraih. Padahal perjuangan untuk mendapatkan gelar takwa di bulan Ramadan susah apa gampang Bapak Ibu? Susah. Jadi yang tepat padanannya la'alla itu bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris selalu bahasa internasional sih ya. Kalau bahasa internasional mah emang cakep gitu. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menyepelekan bahasa sendiri, bukan. Lah emang kan kenyataannya bahasa Inggris bahasa internasional kan? Bahasa Indonesia bukan kan ya? Nah, bahasa nasional kan ya? Bahasa nasional. Makanya kita ya harus mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa aja lah. Karena kata Imam Ali karamallahu wajhah, siapa orang yang menguasai bahasa suatu kaum, maka dia akan menguasai kaum tersebut. Jadi enak, emang kalau menguasai berbagai bahasa tuh nikmat banget sih. Kita bisa diskusi, dialog, bicara dengan orang yang bahasanya beda dengan bahasa kita. Jadi la'ala itu dalam bahasa Inggris itu yang tepat nih, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apa nih? Hopefully. Artinya adalah penuh harap. Ya, penuh harap. Jadi la'ala itu yang tepat penuh harap, bukan agar. Jadi kalau diartiin la'allakum tattaqun, penuh harapan dari Allah selepas bulan Ramadan kalian hai orang-orang beriman menjadi hamba yang bertakwa. Jadi sesungguhnya setiap Ramadan datang kita lagi diharap-harapin sama Allah gitu tuh. Masa iya Tuhan yang menciptakan kita nggak mau memenuhi harapan Allah? Kan harusnya kita penuhin. Udah banyak banget kebaikan dari Allah yang kita dapat. Nafas gratis, ya kan, mata, telinga, air, semua dikasih sama Allah, iya kan? Terus rumah, kendaraan juga dikasih sama Allah. Oh banyak pokoknya. Masa iya begitu banyak kebaikan Allah kita nggak mau memenuhi seruan Allah, harapan Allah gitu. Ya, jadi jelas Bapak. La'alla artinya adalah penuh harap. Ya, penuh harap berarti kan banyak banget gitu. Allah berharap kepada kita semua selepas bulan Ramadan mendapat gelar ketakwaan. Semoga yang hadir pada pagi hari ini insya Allah nanti selepas bulan Ramadan mendapat gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita memahami ayat ini, tadi la'alakum tattaqun apa tadi? Hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkannya berpuasa. Boleh jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah Ta'ala, banyak orang ketemu bulan Ramadan tapi nggak berubah disebabkan nggak tahu hikmah puasa. Bisa jadi disebabkan nggak tahu itu puasa apa. Bisa jadi disebabkan tidak tahu tujuan puasa apa. Bisa jadi disebabkan ya makna tujuan puasa, hikmah puasa, makna puasa, hakikat puasa. Boleh jadi nih, ada berapa tadi tuh? Boleh jadi dia nggak tahu apa itu puasa. Boleh jadi dia tidak tahu apa itu tujuan puasa. Boleh jadi dia tidak tahu apa itu hakikat puasa. Boleh jadi dia tidak tahu apa hikmah puasa. Boleh jadi. Coba tanya dah, survei aja dah, ya kan, sama keluarga kek, sama kerabat kek.
Apa puasa? Pasti jawabannya orang makan, orang makan. Orang makan, orang minum. Ya kan? Orang berhubungan biologis suami istri saat puasa. Begitu kan ya? Tuh, tahunya begitu. Ya jelas aja. Kalau begitunya cuma tahu begitu doang, ya jauh panggang dari api untuk bisa meraih gelar takwa. Ya, coba tanya nih sekali-kali deh, survei, ya kan? Survei, cari tahu, tanya, ya bahwa puasa apa sih gitu. Nah, kita sekarang dapat nih ilmunya, insya Allah. Jadi puasa itu jamaah yang dirahmati Allah Taala, secara bahasa puasa artinya adalah imsak. Secara bahasa tuh artinya adalah menahan alias mengerem, betul nggak? Kalau bahasa kita ngerem. Secara istilah puasa itu artinya adalah al-imsaku anil muftiri ala wajhin makhsus. Puasa secara istilah artinya adalah menahan, mengerem dari hal-hal yang membatalkannya dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus. Tuh, makna puasa atau arti dari puasa. Jadi baru gini doang nih, penting nih kita tahu apa puasa secara bahasa, apa puasa secara istilah. Jadi kalau secara bahasa menahan, secara istilah artinya menahan dari hal-hal yang membatalkannya dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus. Makanya Imam Ghazali, Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala, nanti ada mengkategorikan puasa khusus. Puasa orang khusus. Karena memang secara istilah puasa itu